Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sravisa dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2C. Baiklah, saya akan mempresentasikan sistem anatomi fisiologi kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasi dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Perkembangan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskular, terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut dengan angioblast. Angioblast ini timbul dari yang pertama yaitu mesobrem, plaknicus, dan chorionetes. Yang kedua yaitu merekim, yolk, sac, dan tali pusat. Yang ketiga dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Anatomi dan fisiologi kardiovaskular. Yang pertama yaitu anatomi jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai pompa, mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan sebagai salah satu indikator kehidupan. Jantung terletak di dalam mediastinum di rongga dada torak 12-14 cm, yaitu tulang rusuk kedua. 2/3-nya terletak di bagian kiri, 1/3-nya terletak di bagian kanan dan garis tengah tubuh. Ukurannya kurang lebih kepala tangan orang dewasa. Berat jantung orang dewasa berkisaran 250-3000 gram. Jantung terbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apex superior posterior C2. Berada di bawah dan basis anterior inferior ICS 5. Berada di atas. Pada bagian jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atau bawah darah pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada, kofum toraks sebelah kiri yang terlindungi oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa buah papila mamae 2 jari setelahnya. Berat pada orang dewasa sekitaran 250-3500 gram. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpisah. Faktor yang mempengaruhi kehidupan jantung yaitu yang pertama yaitu umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga torak termasuk jantung akan turun ke bawah. Yang kedua yaitu bentuk rongga dada. Perubahan bentuk torak yang mendapat TBC menahan batas jantung menurun sehingga pada asma torak melebar dan membulat. Letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas, akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Yang terakhir yaitu perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Selanjutnya yaitu ruang-ruang jantung. Yang pertama yaitu atrium dextra, terdiri dari rongga utama dari auricula di luar bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, atrium orioverticular destra. Sisa fetal atrium kanan, fossa ovalium dan annulus ovalis. Vertikal destral berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrioventricular destum dan dengan tractum pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding vertikal kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan terdiri dari vascula tricupidal, vascula pulmonalis. Atrium sinistral terdiri dari rongga utama dan auricula. Selanjutnya vertikal sinistral berhubungan dengan atrium sinistral melalui ostium atriovascular sinistral dan dengan aorta melalui ostium aorta terdiri dari vascula mitralis, vascula semilunaris aorta.
Peredaran darah jantung. Peredaran darah jantung terdiri tiga, yaitu arteri koronaria kanan berada dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara fructus pulmonalis dan auricula memberikan cabang-cabang ke atrium destra dan ventrikel kanan. Arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria destra. Aliran vena jantung sebagai darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atriovascularis merupakan lanjutan dari vena. Selanjutnya yaitu anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonar, aliran darah sistemik. Sistem pembuluh limfer. Sistem pembuluh limfer merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfer dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorb secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfer terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus junalis dextra, subclavia, dan procomedialinalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher. Yang kedua yaitu ductus lymphaticus sinistra, mulai terlihat dalam abdomen sebagai kantong limfer yang memanjang. Yang ketiga yaitu nodus lymphatici, berbentuk lonjong seperti buah kacang terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Kapiler limfa, sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfa. Fisiologi vaskular. Sistem vaskular memiliki peranan penting dalam fisiologi kardiovaskular karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasinya yaitu antaranya arteri mentransport darah di dalam tekanan tinggi ke jaringan. Arteriol cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan dalam kapiler. Yang ketiga, kapiler, tempat pertukaran cairan zat makanan dan elektrolit, hormon, dan bagian lainnya antara darah dan cairan interstitial. Selanjutnya yaitu venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Yang terakhir yaitu vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah yang pertama aliran darah dalam pembuluh darah, yang kedua tekanan darah arteri, sistolik, diastolik nadi, dan darah rata-rata. Yang ketiga yaitu gelombang nadi. Yang keempat, analisa gelombang nadi dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. Faktor yang pengaruhi tekanan darah arteri. Selanjutnya yaitu sedang pembuluh dan aliran vena, yaitu tekanan vena biasanya sangat rendah, gelombang denyut vena, perubahan tekanan dari volume, kurva denyut nadi, vena jurnalistik eksternal dengan cara non-invasif. Kecepatan aliran darah vena, faktor yang pengaruh kecepatan aliran darah vena, pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan salam, kini saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.